Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan saya Fikri Fajar dari kelas MJ 401 mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk memaparkan tugas dari ujian tengah semester, yaitu dengan judul Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia merupakan salah satu dari middle income country yang mana merupakan negara dengan penghasilan menengah, kadang menengah ke bawah, kadang menengah ke atas, yang mana menghadapi risiko untuk terjebak di middle income trap, di mana pertumbuhan Indonesia akan stagnan dan susah menembus ekonomi negara maju. Yang mana Indonesia sendiri sudah sejak 1990 berada di wilayah middle income country dan susah untuk naik ke high income country. Sehingga diperlukan strategi yang tepat atau susunan strategi yang baik dalam menyusun kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang berbasis bukti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang ilmiah dengan memperhatikan data terkini dan praktik-praktik global. Jadi apa sih middle income trap itu? Jadi middle income trap atau yang kita singkat MIT adalah kondisi di mana negara gagal beralih dari ekonomi yang berbasis tenaga kerja dan sumber daya alam ekonomi berbasis inovasi, produktivitas tinggi, dan teknologi canggih. Singkatnya ialah negara gagal untuk berinovasi dan juga meningkatkan nilai tambah produknya, serta meningkatkan produktivitas serta inovasi dari tenaga kerja dan juga ekonomi yang ada. Yang mana dapat kita lihat pada PDB per kapita Indonesia pada tahun 2024 yaitu USD 5.299 menurut Bank Dunia masih jauh dari batas negara pendapatan tinggi yaitu 14.000 USD. Yang mana kita menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas yang rendah, ketimpangan pendapatan, ketergantungan ekspor komoditas, dan rendahnya inovasi teknologi. Nah, kita bisa melihat nih di Global Expenditure on R&D atau biasa dikenal GERD, yang mana jika kita lihat high income memiliki belanja minimal yaitu 1.767, sedangkan Indonesia hanya berada di angka 6,26. Bahkan 2014 kita tidak menganggarkan PDB untuk dari R&D ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Indonesia masih perlu mengembangkan R&D-nya sehingga inovasi-inovasi yang ada dalam negeri mampu meningkat, sehingga ekonomi konvensional mampu teralihkan atau mungkin meningkatkan nilai tambahnya guna meningkatkan produktivitas dalam negeri. Kita telah melaksanakan berbagai macam strategi yang pertama dan masih melaksanakannya. Dan yang pertama adalah strategi terkait dengan fiskal, yaitu meningkatkan investasi dalam modal manusia. Yang mana kita ketahui menurut Undang-Undang tahun 20 tahun 2003, yang mana dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yang mengamanatkan bahwasanya 20% dari APBN untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan kualitas SDM. Jadi, fiskal ini sendiri merupakan senjata utama yang digunakan pemerintah dengan tonggaknya adalah APBN. Jadi bagaimana pemerintah membelanjakan APBN-nya, anggaran ribuan triliun, guna meningkatkan ekonomi dan juga produktivitas rakyat Indonesia. Kemudian kedua, terkait dengan stimulus fiskal untuk inovasi dan industrialisasi, ini mendapatkan banyak sekali stimulus, khususnya pemerintah bergerak pada selain budgeting, yaitu pada tax. Jadi, insentif pada pajak untuk industri berbasis teknologi tinggi dan startup digital mendapatkan pengurangan PPh, terutama untuk mereka yang fokus mengembangkan research and development.
Selain itu, stimulus fiskal juga digunakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi hijau dan juga ekonomi biru, yang mana kedua ekonomi ini sedang baik-baiknya dan juga tinggi-tingginya untuk mengedepankan inovasi teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah contohnya bahwasanya, bagaimana pemerintah membelanjakan APBN-nya, fiskalnya kepada belanja-belanja yang produktif. Seperti di Pemprov DKI yang konsisten menyediakan lowongan kerja dan pelatihan keterampilan, serta bagaimana, Menteri Keuangan menjaga fokus stabilitas sistem keuangan nasional supaya tetap terjaga dan juga tidak, lebur di dalam kekacauan ekonomi global. Kemudian yang ketiga adalah penguatan infrastruktur produktif, yang mana alokasi APBN untuk infrastruktur logistik dan konektivitas pelabuhan jasa digital untuk menurunkan biaya logistik, yaitu kurang lebih 16%. Nah, pengelolaan fiskal yang tinggi pada pemilu 2024 terbukti mampu mendorong ekonomi PDB sebesar 5%. Kemudian ada juga reformasi pajak untuk berkelanjutan fiskal, yaitu perluasan basis pajak tax base dengan menekan informalitas ekonomi yang mana saat ini yaitu 60%. Selain itu, pajak telah menggunakan Cortex yang mana memiliki fungsi dan juga tujuan untuk mampu mengakomodir ekonomi-ekonomi digital yang saat ini sedang marak ada di Indonesia. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan moneter atau dari Bank Indonesia, yang mana yang pertama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dengan senjatanya adalah BI Rate yaitu 5,75. Dengan BI Rate yang stabil, maka inflasi juga akan tetap terjaga dan juga tidak akan ada perombakan harga dan juga ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian selain itu, kebijakan moneter selain stabil juga relatif, longgar, yaitu mampu memberikan kredit, yang lebih mudah dan serta produktif kepada UMKM dan juga industri menengah ke bawah untuk mendapatkan dan juga meningkatkan ekonomi mereka. Nah, ini adalah contohnya, yaitu stabilitas sistem keuangan dan juga pemulihan perekonomian setelah pandemi Covid, yang mana kita memahaminya sebagai salah satu bentuk, pemulihan dan juga pengentasan, dari pandemi. Kemudian yaitu penguatan digitalisasi keuangan, yang mana kita telah menggunakan sistem QRIS untuk berbagai macam keperluan, dan khususnya adalah keperluan dan juga transaksi UMKM, sampai dengan transaksi, transaksi mahal ya. Kemudian selain itu adalah koordinasi dengan kebijakan fiskal, yang mana kita menggunakan SBI, SPBI, dan SUFBI untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar dan juga supaya modal asing tetap terjaga sehingga devisa kita tidak lari ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu kebijakan pengelolaan utang luar negeri. Kita senantiasa menjaga rasio utang di atas PDB, yaitu di bawah 40%, yang mana pada 2024 adalah 38,79% dari PDB. Kita memprioritaskan pinjaman untuk proyek produktif, infrastruktur energi terbarukan, yang mampu meningkatkan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan belanja konsumtif. Selain itu juga ada diversifikasi sumber pembiayaan, yaitu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan fokus pada obligasi domestik. Sehingga ketika ada kenaikan nilai USD, utang kita tidak membengkak dan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu restrukturisasi utang. Apabila kita menginginkan likuidasi yang lebih tinggi dan juga menginginkan, beban yang lebih rendah untuk pelaksanaan, pembayaran utang. Kemudian keempat yaitu meningkatkan ekspor non-komoditas, yang mana kita ketahui bahwasanya Indonesia masih ketergantungan dengan komoditas seperti sawit dan juga batu bara. Jadi kita coba untuk, mengolah dengan hilirisasi yang tepat, dengan memanfaat teknologi yang baik. Nah, ini yang memerlukan, aspek-aspek yang tinggi dan juga, keberlanjutan. Selanjutnya, yaitu solusi untuk mengatasi middle income trap. Yang pertama,
tentu adalah reformasi struktural yang mana kita harus meningkatkan investasi, research and development yang saat ini di bawah 0,3 PDB untuk jauh lebih naik lagi, mungkin bisa seperti Korea Selatan yaitu sekitar 4%. Kemudian yang kedua, diversifikasi ekonomi. Jadi kita jangan ketergantungan dengan komoditas, tapi kita juga harus meningkatkan inovasi ekonomi digital dan juga meningkatkan, sistem ekonomi kreatif yang mana target kita diproyeksikan yaitu 133 miliar pada tahun 2025. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Jadi kita mengejar bagaimana dengan research yang sama, dengan sumber daya yang sama, mampu menghasilkan barang yang lebih banyak, mampu menghasilkan, income yang lebih banyak, serta meningkatkan PDB Indonesia selain meningkatkan neraca dagang. Kemudian yang keempat adalah inklusi ekonomi, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan, yaitu kita menurunkan gig, ekonomi tadi supaya sesuai dengan kebijakan pajak progresif. Selain ekonomi naik, maka ekonomi Indonesia juga akan semakin menguat. Nah, ini adalah data ekonomi terkini yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yaitu 5% year on year, didorong konsumsi domestik dan pengeluaran fiskal. Yang mana yang disayangkan adalah APBN kita sebagian besar dikuasai atau didominasi oleh konsumsi dan juga bukan produktivitas. Kemudian inflasi relatif terkendali, cadangan devisa kita juga besar, yaitu cukup untuk setengah bulan impor. Setengah tahun impor serta rasio utang di 38,79% PDB yang masih dalam batas aman dan tapi tetap waspada karena batasnya adalah 40%. Dan proyeksinya dengan kebijakan yang terkoordinasi, Indonesia dapat mencapai PDB per kapita 10.000 pada 2035, mendekati status negara berpendapatan tinggi. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah kombinasi kebijakan fiskal ekspansif, moneter yang stabil, dan pengelolaan utang yang prudent, maka dapat mendorong Indonesia keluar dari MIT, yang mana tentunya butuh waktu dan juga pengembangan ekonomi dari pihak manapun, serta fokus pada modal manusia, inovasi, dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk Indonesia keluar dari middle income trap. Serta rekomendasi untuk pemerintah adalah untuk meningkatkan alokasi APBN untuk pendidikan dan R&D yang efektif dan efisien, memperkuat sinergi fiskal moneter melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, memprioritaskan pembiayaan domestik dan ekspor non-komoditas untuk mengurangi risiko utang, mengimplementasikan koordinasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang inklusif. Terima kasih, saya Fikri Fajar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.